nasihat tertinggi itu salah satunya syiar agama Allah. Maka man lam yatta'id bi thalas lam yatta'id bi syai'. Siapa orang yang tidak mempan dinasihati dengan tiga, tidak akan mempan dinasihati dengan apapun. Yang pertama, dengan syiar agama Allah. Lihat orang ramai ke masjid, lihat orang ramai majelis ta'lim, lihat ramai untuk salat tarawih, lihat ramai salat Idul Fitri, Idul Adha, ramai orang menuju kebaikan. Itu adalah syiar agama Allah Subhanahu. Maka Masya Allah, masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, kita hadir majelis ta'lim jangan sampai tidak niat. Kita niat untuk syiar agama Allah. Hadir ke Mabes Awabin ini untuk majelis ta'lim, niat ya Allah, mudah-mudahan setiap perjalananku ke majelis ta'lim ada orang-orang tergerak hatinya, ada orang dapat hidayah. Maka ini jalan dakwah kita. Dakwah itu tidak harus cerita, tidak harus ceramah, tidak harus di atas mimbar, tidak harus di atas podium. Dakwah itu bisa jadi dengan gerak-gerik kita. Dengan gerak-gerik kita. Lihat, Masya Allah, orang tua kita ke masjid itu nasihat indah yang Allah hadirkan untuk kita. Lihat ada orang tua datang ke masjid, Masya Allah, jalan lagi saroya itu, tapi masih bergoyor ke masjid. Anak muda yang lihat itu, ya Allah, aku nih kuat, aku sehat, aku gagah, tapi kenapa aku tidak mampu ke masjid? Maka tergerak hatinya. Maka luar biasa niat untuk dakwah, dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan kita. Masya Allah, kita niat dakwah setiap gerak-gerik kita, mudah-mudahan ada orang yang dapat hidayah sebab gerak-gerik kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. La yahdi Allah biha rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Ada orang dapat hidayah sebab kita satu saja, maka itu lebih baik daripada diberi unta merah. Unta merah adalah kendaraan paling mahal zaman dulu. Kalau sekarang ya mobil sport lah bahasanya. Masya Allah, mobil yang paling mahal yang harga 2M. 2M, bukan mau ibu matus, bukan. Ada orang 2M, mau ibu matus, Ustaz. Nah, itu mobil budak itu. Walhasil. Jadi syiar agama Allah. Yang kedua, bil Quran. Dengan Quran, dengar Quran, tersentuh hati kita. Masya Allah, nikmat. Jadi saat hati kita rindu dengan Quran, hati kita tersentuh dengan Al-Quran, walaupun kita tidak paham apa yang dibaca, tapi hati kita meresap senang baca Quran. Itu adalah hidayah Allah hantarkan dalam hati kita. Nikmat, Masya Allah, kalau kita merasa sejuk, merasa tentram, merasa bahagia dengan Al-Quran. Yang ketiga, nasihat tertinggi adalah bisyayb. Ada minta maaf, uban. Uban itu adalah nasihat. Masya Allah, minta maaf. Jadi yang ada uban sebenarnya tidak butuh lagi ceramah. Cukup buka kopiah berkacau, cukuplah itu. Masya Allah. Walhasil, apa nasihat? Bisa jadi nasihat untuk kita yang ada ubannya, atau nasihat untuk orang lain. Nasihat semuanya. Masya Allah, tapi Ustaz, saya nyinggung kami, baca yang beban ini. Minta maaf, tidak juga. Tidak usah khawatir. Berapa banyak orang yang beruban, hidupnya masih panjang. Berapa banyak rambut hitam kelem, besok meninggal. Tidak ada yang tahu. Masya Allah, ada yang tahu di antara kita ini. Masya Allah, maka nasihat yang Allah hadirkan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Jadi syiar agama Allah itu banyak. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, berarti ada takwa di dalam hatinya. Masya Allah, ada takwa di hatinya, takut kepada Allah. Jadi saat kita takut kepada Allah, semua akan takut kepada kita. Kalau ada Allah di hati kita, kita memiliki segalanya. Man wajadallah wajada kulli syai'. Siapa yang ada Allah di hatinya, maka dia telah memiliki segalanya. Tapi siapa yang kehilangan Allah dari dalam dirinya, wa man faqadallah faqada kulli syai'. Siapa yang kehilangan Allah dalam hatinya, dalam hidupnya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan semuanya. Naudzubillah min. Maka saat kita bisa dekat dengan Allah, inilah anugerah terbesar yang Allah hadiahkan dalam hidup kita, bahkan melebihi hidup kita sendiri. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik hidayah, ini adalah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Masya Allah, maka takwa kita jaga dalam hati kita. Mudah-mudahan puasa ini membuat kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan selalu keberkahan dalam hidup kita. Allah kuatkan istiqamah dalam taat ibadah. Allah berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat. Mudah-mudahan Allah berikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan, anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan selalu Allah kumpulkan kita dengan orang-orang baik. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kepada kita istiqamah dalam amal saleh sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulul umur fi taatillah wa rasulih, setelah panjang umur dalam
dalam taat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis kita Allah akan berkahi, Allah akan bersamakan kita selalu di dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Mungkin inilah sedikit untuk saya pribadi, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Adwa muhawain qalla, sedikit yang penting istiqomah, itu lebih baik. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.